yaitu zikir tariqah al-Idrisiyah, salah satu amaliyah yang diamaliyahkan dan dibiasakan oleh Syaikh Muhammad Zainuddin Abdul Ghani Al-Banjari. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmallah. La ilaha illallah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmallah. La ilaha illallah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammad wa ala alihi an-nuril muzhidil nisyan binuri fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammad wa ala alihi an-nuril muzhidil nisyan binuri fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah. Al-Fatihah ila Rasulina wa Habibina Syafi'ina Muhammadin SAW wa ila ruh al-Qutub al-Habib Ahmad bin Ihsani wa Sayyidi Ibrahim al-Rashidi wa Sayyidi Ismail al-Nawab wa Sayyidi Muhammad Syafi'i ibn Salih wa jami' masyayikhina khususan Syekh Muhammad Zaid bin Abdul Wahid. Sirrin Nabi wa sirrul Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khairul anam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil maram. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Al-Fatihah musannif wal mu'allif wa sisil hadzal kitab al-'arif billah Kiai Haji Mahmud Nasil Ibn Maksud Al-Banjari wa Syekh Muhammad Abdul Syukur Al-Banjari wa Syekh Syed Muhammad Amin Qutbi Al-Maki wa Syekh Syed Husain Aididi wal Habib Idrus Umar Ibn Idrus Habsyi wal Habib Muhammad Ibn Idrus Al-Habsyi wal Allamah Syekh Abdul Baqi Ibn Wassalih Syekh Abdul Sarmadani wal Arif billah Kutubul Aqwan As-Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani Asy'ari Saman Al-Madani radhiyallahu anhu. Summa khulsan Syekhuna wal Murabil Mursyidin wal Khassa Syekhuna Syekh Muhammad Arsyad bin Abdul Banjari wa Syekhuna Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari wa Syekhuna Syekh Asri Samarindi wa Syekh Ahmad Sayrazi Al-Banjari wa Habib Muhammad Al-Mudhar Hadrami Al-Matul Aribilat wa Al-Sam'ani والعارف لا تنقر من بخي والعارف لا تنقر من رب الجري والعارف لا كي أحمد مرسول الجري والعارف لا الحبيب شرح والعارف لا وجميع علماء والأولياء الصالحين في كل مكان وفي كل زمان. دستوركم أهل الدرق أهل النور أهل النوم أهل الباطن أن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة
ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوار علومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر النبي وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah, para muttaqin, para muhibbin rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan berkat baginda Rasulullah, dengan berkat wali-wali Allah, kita dapat hadir di majlis yang dirahmati, diberkahi dan diridai oleh Allah. Mudah-mudahan semua kita berkumpul nantinya di surga Firdaus bersama Rasulullah, diluaskan rezeki yang halal, kabul hajat dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan sekeluargaan beruntung dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para ustaz, para imam, para tokoh agama, tokoh masyarakat, khususnya para habaib, dan khususnya pula ketua masjid Baitur Rahim, ketua takmir. Mudah-mudahan sidin-sidin sehat walafiat. Kemudian ketua yayasan tengah berdekat sibuk mungkin sidinlah hendak mengawinkan anak. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, meluaskan rezeki yang halal. Kemudian yang hadir ini juga demikian pula. Amin ya rabbal alamin. Pada ini malam kita melanjutkan ta'alim minggu yang lalu, yaitu amaliyah ma'rifatus sifat, ya kan? Ya. Pada halaman 126 itu kitab Arab Melayu, simpanan berharga, cetakan yang terdahulu. Nah, cetakan baru itu 116. Cetakan yang baru 116. Nah, ada tahun yang yang Latin halaman berapa? Itu dia cek aja masing-masing. Ya. Amaliyah ma'rifatus sifat, untuk mengenal dan mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini ada beberapa jalan atau cara, di antaranya satu, mengenal dan mengetahui bahwa sifat-sifat yang ada pada diri hamba seperti iradah. Iradah ini apa? Berkehendak. Nah, ini salah cetak, salah tulis. Iradah itu artinya berkehendak. Qudrat artinya kuasa. Ilmu tahu. Ilmu itu tahu. Hayat, hidup. Sama, mendengar. Basar, melihat. Dan kalam atau berkata-kata adalah sifat-sifat Allah, milik Allah, pada suatu saat kembali dan menghilang dari hamba. Bisa jadi nanti akan menghilang dari hamba. Bisa jadilah, artinya ada saja nanti yang diberi Allah Ta'ala, dia hanya pindah alam. Wali-wali Allah memanyakan pindah alam juga. Kelihatannya di situ mati padahal hidup, ya kalau. Makanya udah urus kumpul, kullu syai'in harikun wajha. Bermula tiap-tiap sesuatu itu akan binasa, illa wajha, kecuali wajah Allah. Itu di sini Nabi Muhammad, wajah Allah itu Nabi Muhammad. Nanti di sini memberikan penafsiran. Jadi kalau orang yang mesra di Nabi Muhammad, para aulia Allah, mereka akan dikekalakan, dikodimakan pada hancur. Walaupun kelihatannya sidin umpamanya wafat, tapi sidin pindah alam aja. Itu ujar guru ulun dari guru Tuhan di sidin, kalau bubuhan nikah di sini ada kesulitan di sidin, kesusahan, datang aja ke kuburku di sidin. Nah, sambil memohon kepada Allah, itu sidin akan membantu, mendoakan atau mengaminakan doa kita. Itu di sidin.
Jadi orang berziarah ke kubur itu adalah meminta kepada Allah Ta'ala. Itu ke kubur itu, wali-wali itu sidin apa? Sebagai tabarukan aja ngambil berkat. Jadi kalau kita ngambil berkat dengan wali-wali Allah, itu kada masalah, boleh aja. Andai kata juga minta langsung bang lawan sidin, bisa aja kalau Tuhan menghendaki. Ya kata contoh aja sesaman, jika kalian ada kesulitan, hai segala muridku, ada kesusahan, panggil namaku ya saman ya saman. Jadi aja juga ya kalau nggak ada masalah juga. Tapi hakikatnya Tuhan juga yang memberi. Kenapa? Sebabnya Tuhan itu dengan wali-wali Allah sangat perhatian. Sangat perhatian. Karena wali Allah itu di hadirat Allah, Rasulullah di hadirat Allah. Bila kita minta lawan wali sebenarnya lawan Tuhan juga. Nah itu hakikatnya sebujurnya macam itu. Cuman supaya orang awam salah memaham, maka kita ada usaha kepada kalau kita minta lawan wali, minta lawan Tuhan. Ya kalau karena orang awam ini ngali, apalagi memang pendahulu dah sarik pendahulu. Ya kalau sarik pendahulu dengan orang-orang yang ziarah ke kubur tuh. Nah, padahal apa ujar Nabi, nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dahulu aku melarang kalian ziarah kubur. Sekarang fazuruha artinya ziarahnya. Jadi ada masalah ziarah ke kubur itu. Ini Pak Haji Jar pasti boleh lain lah. Bagus ya ziarah ke kubur itu. Pertama supaya kita ingat, oh pokoknya masuk kubur dia nih. Ya kalau ngambil itibar, aku kena masuk kubur juga. Yang kedua ada berkat yang sangat besar di situ. Urus Ombol tuh ada sidin mengambil ijazah ziarah kubur wali itu nah. Nang hidup kan, nang sudah wafat kan. Itu lawan Al-Habib Abu Bakar atas Al-Habsyi. Yang mana cucu sidin sering kesekumpul, ada kedua biasanya kan. Nah itu cucu sidin itu kedua sering disekumpul kalau haulan itu nah. Ada biasanya duduk di muka itu. Nah itu salah satu paguran urus kumpul Habib Abu Bakar atas Al-Habsyi di Mekah, termasuk kutub di Mekah, beliau itu wali kutub. Salah satu diijazahkan sidin adalah ziarah ke kubur wali, orang saleh atau ulama atau yang masih hidup. Ulamanya atau masih hidup. Nah itu salah satu ijazahnya. Biarpun kita ziarah lamanya ziarah guru Sombol, lamanya hanya memecah telur atau memerah susu, itu susu bini kah, susu kambing kah, ya kalau lah ada ya orang marah susu bini ya kalau untuk anak, kalau memang untuk seorang pak. Dalam fikih ada boleh dia mengunyat susu bini itu sampai 5 kali kenyang, nanti bisa bisa dihukumkan nanti apa namanya bisa jadi anak deh, hati-hati juga. Dalam fikih itulah 5 kali kenyang itu dia termasuk mama susuan tuh. Maka hati-hati anak itu mau upayakan menyusu. Itu bila 5 kali kenyang jadi anak itu, anak susuan namanya. Ada boleh nikah dengan anak kandung itu, haram jadinya. Nah itu makanya dihitungi mau nyulung ke orang. Kecuali susun ini kan banyak. Ya kalau mengulat aja nah jadi ini sepanjang menangis saja. Ini kalau ada bajunya ada papa itu. Juara sebulanan ada papa mengulat aja itu. Ada luar sah sudah apa namanya expired sudah. Oh, expired janganlah. Expired jangan. Nah, expired sudah. Expired sudah. Nah, jadi yang ada bapak kalau susunin itu. Nah, jadi ziarah ke kubur wali itu kada merusak akidah. Hakikatnya tuh lawan Tuhan juga minta. Nah itu lawan Allah Ta'ala juga minta. Jadi jangan kita sedikit-sedikit syirik, jangan.
Nang syirik itu apa? Minta ke pohon-pohon ganal. Syirik itu. Nah, kemudian kalau ada orang kadang-kadang bahari apa? Nang orang karasukan buaya kan namanya itu. Nah, melabuh ke sungai. Melabuh ke sungai. Nah, itu ada usaha digawi. Para ulama bahari di Banjar itu musyawarah kayak apa menghadapi ini, mengatasi ini. Solusinya tetap baca dua salamat, tulak bala, baca yasin, baca fatihah, yasin. Itu makani wadainya. Aduh, sabi hendak ke bawah pohon ganal atau kemana, ke sungai itu aduh sah. Nah itu, karena khawatir ada namanya penyerbuan, pemalsuan, pada tuan, bepadah macam-macam ya kalau ini anu sahabat kaimu dahulu ujar, jin ini bisa mengaramput. Bisanya, makanya jangan kita sedikit-sedikit turuti. Nah, maulah bubur habang, bubur putih, ada apa-apa, baca dua salamat, tulak bala. Itu kan dosa, nang bakurina pian anak mau ranjang. Nah, datu makan. Mau wali-wali, datu wali-wali itu sih nak nyaman di alam barzah. Pada parulah di sini makan bubur habang, bubur putih itu. Rumah kita untuk kita aja makan bersalamatan, dua selamat. Bagus lagi yasin dibaca, fatihah yasin dibaca dua selamat. Kalau baru alunya sakit mintanya disehatakan, itu lebih bagus macam itu. Nah, jadi kita jangan sampai apa berumuran dipunguli buah nang alam sebelah itu. Ya kalau mereka minta ayam panggang, ayam jago warna hitam, telur bebek, macam-macam dimintanya. Aduh, mana ada berduit. Ya kalau, nah itu yang jadi jangan juga terlalu dituruti. Jadi nang bagus kayak apa? Doa salamat, tulak bala, yasin, baca fatihah, tawasul, Rasulullah, wali-wali. Kira-kira harap wali kah, harap buaya? Ya kalau, nah kita kan kalau menghadapi buahnya itu kita suruh nang menghadapi ini bantuan nang orang-orang nang wali-wali nang bersih-bersih itu. Makanya kan orang salat hajat tuh, assalamualaikum ya arwahal muqaddasiyah, roh-roh nang suci, ya wali-wali maksudnya, nabi rasul wali-wali itu. Jadi tawasul dulu Rasulullah wali-wali. Nah, nyari yasin baca fatihah yasin, nanya doa sama orang bala. Insyaallah selamat aja itu dia. Sudah macam itu tuh masih duanya kerasukan besar nasib sudah itu. Besar nasib. Mah bagus ikhtiar juga minuminya santan yang lama itu lawan gula merah. Nah itu juga termasuk mendokusi anu nih saraf bagus itu. Atau madu, korma ajwa, bagus juga. Bagus ya, apalagi nang tadi selalu dua selamat, korma ajwa. Nah, Nabi sudah madahkan itu menolak jin, menolak sihir. Ya kalau korma ajwa, makan 7 biji, apalagi makan 70 makinnya. Makinnya ya 7 aja kin, menangkal sihir sudah, apalagi 70 makan. Iya. Yang kedua musyahadah atau memandang dengan pandangan iman dan yakin bahwa hamba kuasa karena dikuasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita nih kuasa dikuasakan oleh Allah. Gitu. Bila kita mengangkat sesuatu, nah, bahwa kita mengangkat itu barang itu, nah pinandu itu Allah tuh mengkuasakan. Kita kalau berjalan, berdiri, berdiam, berduduk, nah, atau yang tadi di Nur Muhammad sudah mesrakan di situ sudah bakaram di situ, nah itu bagus dua macam itu. Ini bila kita pinandu lawan Allah Ta'ala itu ngarannya itu kita dalam keadaan taraki. Bila kita pandang diri kita Nur Muhammad, tanazul ngarannya. Jadi tanazul dengan taraki ini bahanu tanazul, bahanu taraki.
Itu kayak itu. Ketika kita salat tuh Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar tuh nak itu pandang tuh kita nih salat kawan nih, nah Tuhan menolongi, Allah mengurniakan, merahmati, beri taufik hidayah. Kita sudah mulai bacaan, dah mulai pandang kita, taraki kita, nazul kita, Nur Muhammad sudah tahu membaca apa, Allahu Akbar kabira, baca Fatihah, baca surah, ruku, sujud, macam-macam. Ya kayak itu. Supaya salat kita as-salatu mi'rajul mukmin. Jadi kita kawal kita taraki terus atau tanazul terus kata juga, artinya banu naik, banu turun, yang kayak itu. Taraki itu artinya naik. Itu. Tanazul turun kepada kehambaan. Taraki kehadrat Allah Ta'ala, ma'rifati Allah Ta'ala. Itu taraki. Bahwa hamba puasa karena dikuasakan oleh Allah, tahu karena diberitahu oleh Allah. Nah, kita tahu pinandui itu, pinandui juga hakikatnya Nur Muhammad nang diberitahu, nang memiliki tahu, diberikan tahu oleh Allah tadi. Hidup karena dihidupkan oleh Allah Ta'ala, melihat karena dilihatkan oleh Allah Ta'ala, mendengar karena didengarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berkata-kata karena diberi kuasa untuk berkata-kata oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan banyak kayak orang berisi mulut tapi gak ada kau bandir, ya Allah. Di rumah sakit tuh orang masuk ICU kata kau bandir sudah, ya Allah, masuk ke ruang ICU. Nah, tahu apa stroke bisa dua kata kau bandir juga. Nah, tahu apa orang bisu kata kau bandir juga. Nah, jadi kadang mutlak mulut ini. Mulut ini kadang mutlak bisa berbandir. Allah yang memberi kuasa kita bisa berbandir. Yang ketiga mafhum, artinya bahwa mengerti seseorang bahwa sifat-sifat yang ada pada hamba ini adalah kepunyaan Allah SWT, atau anugerah dari Allah kepada hambanya, atau dipinjami oleh Allah SWT. Nah, jadi kita harus memahami, arti mafhum ini memahami bahwa mengerti seseorang bahwa sifat-sifat yang ada pada hamba ini adalah kepunyaan Allah atau anugerah dari Allah SWT kepada hambanya, atau dipinjami oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Binandu ngarannya kita tuh ya musyahadah, ngarannya itu bila binandu tuh musyahadah. Yang keempat, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas karunia yang diberikannya. Lalu kita timbul bersyukur. Diberi Tuhan kawa berdiri, kawa berdiam, kawa yang berbaring, kawa makan minum, begawi, mata melihat, telinga mendengar, kawa berdampak di WC. Syukur di hati kita. Coba kalau kata kawa berdampak yang berjalan aja menuju WC, kata kawa repot kita ya kalau, dan merepotkan orang. Nah, diangkat ke WC kan repot. Pasang selang umpamanya repot juga, pasang pampers kamar itu repot juga. Sampai-sampai anak kadang-kadang berbiji hidung, baunya apa nih ya? Baunya apa nih ya? Nah, itu sudah durhaka tak? Usahakan tuh jangan mencium bau itu. Makanya supaya orang berbau ya ke masker juga ya kalau. Jadi kadang mainnya lawan sidin itu nang sedang garing itu nah. Itu juga jangan menyakiti hati sidin. Diucapkan sampai diucapkan baunya dia abah nih, baunya mama nih. Nah itu durhaka karena dirinya. Nah itu. Maka kita lagi kita sehatin, syukuri diberi Tuhan kawa ke majelis. Ini berkah nah bila istiqomah ke majelis. Istiqomah namanya sholat berjamaah. Ketika kena sakit atau musafir kata Allah menggawi, maka mengalir terus pahalanya itu. Itu hikmahnya istiqomah itu. Mengalir terus. Biar kita uzur kata Allah, gara-gara musafir atau gara-gara sakit umpamanya, mengalir pahalanya. Nah itu sama bawirin maunya seharian 1000 salawat atau 1000 berzikir umpamanya
Lalu kada tagawi begitu musafir yang disyariatkan namanya musafir yang dibolehkan oleh syariat kan. Bukan yang konyol-konyol ke tempat maksiat, itu lain. Itu ngarannya mufasid. Maka mufasid maulah rusak jadinya, akal rusak, melihat kulit yang bainol namanya di wadah terus itu ya kalau lah wadah rekreasi itu. Jadi jangan sampai kita ini ada mensyukuri nikmat Tuhan ini nasihat. Alhamdulillah dia itu marah sudah zikir sudah itu. Sudah kita bilang dulu nah ingat nih karunia Allah Ta'ala zikir sudah itu. Firman Allah SWT, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Artinya apapun yang ada pada diri kamu adalah nikmat atau pemberian daripada Allah. Ingatin nikmat Allah sangat luas, sangat banyak. Orang yang arif yakin serta jazam pada pandangan batin mereka semuanya adalah milik dan kepunyaan Allah. Artinya kembali semuanya kepada Allah. Firman Allah SWT, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan semuanya kita akan kembali kepadanya. Yakni bahwa qudrat, iradat, ilmu sama basar kalam dari hamba akan menghilang dan roh hamba keluar dari jasmani pulang kembali ke hadirat Allah. Sedangkan jasmani hamba dikuburkan dan dikembalikan ke asalnya. Nah itu. Ada juga orang kada bakubur ya kalau lah itu namanya orang lain di orang bahari hilang langsung kayak Datuk Suban ya kalau memulakan sidin murid-murid sidin berzikir di sidin barataan aku hendak hadir Allah Ta'ala berzikir barataan sidin berzikir juga hilang jadi asap sidin langsung menghilang. Nah itu Datuk Suban. Adapun kubur sidin yang sekarang ini itu orang saleh bermimpi bahwa di sini wadahku. Nah, dari sana tuh ada bambu kuning daerah Parak situ di sini aku wadah tiba kubur. Nah, yang diziarahi orang sekarang udah tusuban kaburuannya itu sangkul. Tuh, sidin termasuk yang mengajarkan Nur Muhammad gitu. Itu udah tusuban. Kemudian kelima, berdoa dan memohon kepada Allah semoga kembali roh diterima di hadirat Allah dengan rahmat dan ridhonya, dan semoga pula jasmani di alam kubur dipeliharakan Allah SWT daripada siksa kubur. Berdoa kita itu ikhtiar namanya dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu nah wajib kita namanya usaha ikhtiar, tapi hakikatnya Tuhan juga langsung nyantu mengabulkan yang memberikan hasil manfaat itu Allah Ta'ala juga. Jadi kita usaha ikhtiar kita berdoa minta husnul khatimah, minta apa selamat dari siksa kubur. Ada doa langganan biasanya bulan puasa itu dibaca orang apa itu Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nah itu doa langganan bulan puasa keluar doa itu. Kalau keluar doa itu padahal itu di luar puasa bagus dibaca. Itu cuma imam kenapa bila bulan puasa harus baca itu ya Allah. Di bulan puasa keluar doa itu padahal bagus di luar puasa pun bagus dibaca itu. Minta selamat dari neraka, selamat dari balada murkanya Allah. Termasuk ikhtiar kita memandang diri kita nih Nazir Batin Nur Muhammad. Nah itu ikhtiar juga, ikhtiar supaya kita selamat, supaya kita dapat kemuliaan kebaikan, dapat rahmat syafaat Rasulullah, dapat rahmat Allah. Itu ikhtiar Allah semuanya yang menentukannya itu Allah Ta'ala. Keempat, ma'rifatul zat. Ma'rifatul zat artinya mengenal zat atau mengenal diri Tuhan yang ada. Bersifat Tuhan dengan laisa. Tapi laisa itu tidak ada seumpamanya. Dia maha mulia, maha agung dan maha besar, maha mendengar dan maha melihat, maha segala-galanya. Bahkan Allah Ta'ala itu maha sabar, maha syukur.
Maha ikhlas Allah Ta'ala juga. Itu semuanya Allah Ta'ala itu Maha sabar, Maha syukur ke Tuhan juga. Berkata Sidi Ali Al-Khawas bahwa diri zat Allah bukan ain atau bukan benda yang dihukumkan oleh akal pikiran. Tidak dapat diumpamakan seperti manusia atau diumpamakan seperti jin, bukan seperti malaikat dan bukan pula seperti intan dan mutiara. Tidak dapat dihukumkan dengan akal. Nah itu. Jadi hari ada datang orang kafir lawan Rasulullah, hai Muhammad, Tuhanmu itu seperti apa? Ujar orang kafir, masih wahyu. Ujar Allah Ta'ala, Qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu asbabun nuzulnya itu gara-gara orang kafir datang, kayak apa Tuhan engkau wahai Muhammad? Apakah kayak mutiara kah, emas kah, perak kah? Nah itu. Jadi dijawab oleh Allah Ta'ala, Qul wallahu ahad, dia Allah itu esa tunggal. Gitu.